Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faizah Nurrahman Widiarti dan NIM K7223039. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi kebugaran jasmani. Nah, yang pertama yaitu pengertian dari kebugaran jasmani. Dari sudut pandang fisiologis, kebugaran jasmani adalah kapasitas untuk dapat menyesuaikan diri terhadap latihan yang melelahkan dan pulih dari akibat latihan tersebut. Nah, secara umum, kebugaran jasmani adalah kemampuan untuk dapat melaksanakan tugas sehari-hari dengan semangat, tanpa rasa lelah yang berlebihan, dan dengan penuh energi melakukan dan menikmati kegiatan pada waktu luang dan dapat menghadapi keadaan darurat bila datang. Selanjutnya ada komponen dari kebugaran jasmani. Nah, menurut Sajoto tahun 1995, komponen kebugaran jasmani adalah yang pertama kekuatan. Kekuatan adalah komponen fisik seseorang tentang kemampuannya dalam mempergunakan otot-otot untuk menerima beban waktu bekerja. Nah, yang kedua ada daya tahan. Daya tahan adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan sistem jantung, paru-paru, dan peredaran darahnya secara efektif dan juga efisien untuk bekerja secara terus-menerus yang melibatkan kontraksi sejumlah otot-otot dengan intensitas tinggi dalam waktu yang cukup lama. Selanjutnya yang ketiga ada kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengerjakan gerakan keseimbangan dalam bentuk yang sama dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, selanjutnya ada daya ledak otot. Daya ledak otot adalah kemampuan seseorang untuk mempergunakan kekuatan maksimum yang dikerahkan dalam waktu yang singkat. Selanjutnya daya lentur adalah aktivitas seseorang dalam menyesuaikan diri untuk skala aktivitas dengan penguluran tubuh yang luas. Lalu selanjutnya ada kelincahan. Kelincahan adalah kemampuan seseorang untuk mengubah posisi di area tertentu. Selanjutnya ada koordinasi. Koordinasi adalah kemampuan seseorang untuk mengintegrasikan berbagai macam gerakan berbeda ke dalam pola gerakan tunggal secara efektif. Lalu ada keseimbangan. Keseimbangan itu adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan organ-organ secara foton. Lalu ada ketepatan. Ketepatan itu adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan gerak-gerak bebas terhadap suatu sasaran. Lalu yang terakhir ada reaksi. Reaksi itu kemampuan seseorang untuk segera bertindak secepatnya dengan menghadapi rangsangan yang ditimbulkan lewat indera, syaraf, atau feeling. Nah, salah satu dari komponen-komponen yang dijelaskan tadi ada kekuatan kan? Kekuatan itu adalah komponen fisik seseorang tentang kemampuannya dalam mempergunakan otot-otot untuk menerima beban waktu bekerja. Contoh latihan kekuatan itu adalah latihan beban. Latihan beban merupakan latihan olahraga yang terencana dan terstruktur dengan menggunakan beban yang tepat dan secara bertahap dengan tujuan agar otot dapat berkembang lebih kuat. Lalu ada manfaat dari latihan beban. Latihan beban yang dilakukan secara teratur akan memberikan banyak manfaat, diantaranya meningkatkan kekuatan otot. Nantinya otot akan menjadi lebih efisien dan menjadi lebih kuat. Lalu menjaga kesehatan tulang secara optimal, melatih keseimbangan dan koordinasi tubuh dengan baik, membakar kalori dan lemak di perut sehingga membantu menurunkan berat badan, membentuk tubuh dan mengencangkan otot, meningkatkan kesehatan jantung, meningkatkan kualitas tidur, meningkatkan fungsi otot, dan mengurangi stres. Contoh dari latihan beban salah satunya yaitu angkat beban. Angkat beban itu bisa menggunakan barbel, bisa menggunakan botol air yang terisi air, bisa juga menggunakan barang-barang lain. Tahapan melakukan angkat beban yaitu yang pertama, melakukan pemanasan sebelum memulai latihan angkat beban. Yang kedua, memilih beban yang sesuai dengan kemampuan. Usahakan dilakukan secara bertahap, mulai dari yang paling ringan terlebih dahulu. Lalu yang ketiga, berdiri menghadap barbel dengan kaki sedikit lebih lebar dari lebar pinggul. Yang keempat, lutut ditekuk, engsel dipinggul dan turunkan dada sedikit.
Yang kelima, melakukan gerakan dengan memperhatikan postur tubuh yang benar dan mengatur napas dengan baik. Yang keenam, ambil barbel dengan pegangan overhand. Letakkan tangan selebar bahu. Lalu yang ketujuh, jaga agar lengan tetap lurus ke bawah dan kencangkan otot inti. Lalu yang terakhir, perhatikan durasi latihan, jangan lupa melakukan pendinginan setelah melakukan latihan angkat beban. Nah, berikut ini tata cara melakukan angkat beban. Nah, kayaknya itu dulu penjelasan tentang kebugaran jasmani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.